Seni ini tidak bisa dilupakan, tidak bisa dikesampingkan. Seni ini adalah sesuatu hal yang memang bisa membahagiakan kita, insya Allah. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy. Oi di sana, salam PHBA. Kulo nuwun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan tugas sehari-hari. Ya, pemirsa, topik kita dalam rubrik Mimbar Budaya kali ini akan membahas tentang baca puisi. Bagaimana baca puisi bisa menjadi genre dalam apresiasi sastra dan genre tersendiri dalam seni pertunjukan. Ya, pemirsa, baca puisi. Nah, dari katanya saja disebut ya ada dua kata, baca dan puisi, gitu. Ya, tentu saja baca puisi ini bagaimana seorang pembaca itu bisa membacakan puisinya secara baik. Dalam riwayat atau dalam sejarahnya, bahwasanya baca puisi ini mulai terkenal saat burung merak. Nah, burung merak, orang menyebutnya W.S. Rendra, itu kembali dari Broadway. Sepulang dia menempa ilmu dari Broadway, kemudian dia menerapkan istilah poetry reading. Itu bagaimana baca puisi menjadi suatu seni, gitu. Konon, ya menurut beliau ya, baca puisi itu merupakan satu syarat untuk menjadi calon aktor. Wah, jadi calon-calon aktor di dalam drama, dalam dunia teater itu ya bisa dilihat itu dari bagaimana dia membaca puisi, bagaimana cara dia membaca puisi, bagaimana dia bisa menularkan, bisa mewujudkan imajinasinya di atas panggung melalui baca puisi. Nah, itu pada tahun 1960-an, baca puisi seperti itu. Nah, sebelumnya kita mengenal deklamasi, ya, deklamasi juga merupakan satu cara untuk mentransformasikan puisi, ya, puisi ditampilkan di depan umum. Apa hubungan dan apa bedanya deklamasi dengan baca puisi? Nah, pertama-tama tentunya baca puisi dan deklamasi itu ditampilkan oleh seseorang ya ke hadapan khalayak, gitu ya, dengan menggunakan bahan bakunya adalah puisi, gitu. Bahan bakunya sama-sama adalah puisi. Baca puisi dan deklamasi, saya katakan tadi, merupakan suatu genre dalam sebuah seni pertunjukan. Karena dalam baca puisi itu membutuhkan aspek-aspek lain di luar teks puisi. Pertama adalah ada aktornya, ada yang mempertunjukkannya. Yang mempertunjukkannya itu adalah pembaca puisinya itu dalam baca puisi, dan deklamatornya dalam deklamasi baca puisi. Dan baca puisi dan deklamasi ini sama-sama selain membutuhkan persiapan keaktoran,
juga membutuhkan tempat-tempat khusus, baik secara indoor maupun secara outdoor. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, baca puisi dan deklamasi ini juga dipertontonkan di hadapan publik, ya, secara langsung, secara visual bisa disaksikan, dan secara audio bisa diperdengarkan. Siapa tahu deklamasi dan baca puisinya itu ditampilkan secara auditif, apakah di radio. Bahkan tahun-tahun 1980-an, 90-an, dan awal-awal 2000-an gitu, banyak radio di Indonesia itu menampilkan baca puisi gitu ya dalam siaran-siarannya gitu. Jadi secara auditif. Nah, kemudian aspek-aspek lain ya, terkadang dalam baca puisi dan deklamasi ini juga membutuhkan tata artistik ya, seperti tata pencahayaan ya, pencahayaan supaya baca puisinya eksklusif begitu. Kemudian ada mungkin tata rupa dalam hal mungkin busana gitu. Kemudian bagaimana make up ya, kadang pakai make up artistik begitu kan, kadang pakai ya make up yang sederhana begitu. Ya sesuai dengan nilai-nilai puisi yang dibacakan. Jadi berlakulah hukum seni pertunjukan. Kalau baca puisi sebagai sebuah seni pertunjukan, sebagai performance arts. Jadi baca puisinya bisa secara sendiri dan dibantu oleh rekan-rekan yang lain sebagai penata artistik di belakang layar. Dan baca puisi sebagai seni pertunjukan ini sering diperlihatkan oleh aktor-aktor terkemuka, oleh sastrawan-sastrawan, oleh penyair-penyair kita. Misalnya adalah Putu Wijaya, ya, bagaimana ketika dia membacakan puisinya, dia butuhkan kelompok teaternya, ya, teater mandiri. Ya, saya pernah menyaksikan pertunjukan Putu Wijaya membaca puisi 17 Agustus, gitu ya. Latarnya itu adalah seperti itu, dan dengan gerakan teater mandirinya. Kemudian juga W.S. Rendra, bagaimana ketika dia membacakan puisi di Jakarta itu, wah itu juga butuh kelompok bengkel teater ya untuk mendukung dia baca puisi. Dan secara teoritik memang baca puisi itu bisa dibuat secara secara mandiri, secara sendiri, individu, dibacakan oleh seseorang. Bisa juga baca puisi secara berkelompok. Nah, untuk hal ini kita mengundang seorang pembaca puisi, ya. Ini sohib lama saya, wah, sohib lama dari komunitas yang sama, dari Teater Patria Medan, yaitu Nila Ernita. Selamat siang, Nila. Siang, halo. Bang Suyadi San ya, saya manggilnya Bang aja ya. Ya, siap. Wah. Senior kita ini. Ya, ini Nila ini merupakan pembaca puisi terbaik pada era 1990-an ketika itu. Wah, 90-an. Jadi bolak-balik menggondol juara gitu ya, kalau dalam setiap perlombaan ya. Jangan-jangan kita pernah bertemu juga di ajang lomba gitu ya. Udahlah, jangan-jangan gitu ya. Ya. Dan kita akan mendengar, karena aktivitas ketika itu Nila ikut baca puisi itu ketika sedang asik-asiknya lah ikut teater gitu ya, ikut di teater, benar, mungkin itu jadi pengalaman tersendiri gitu. Benar. Nah, kita mau dengar lah cerita pengalaman Nila lah ketika mengikuti kegiatan baca puisi, mungkin sejak awal gitu. Silakan Nila. Baca puisi dengan seni teater itu satu kesatuan ya menurut saya. Saya juga pengalamannya juga dapat, pengalaman baca puisi itu didapat ketika saya mengenal teater. Ketika saya mengenal teater, ternyata ada dulu kita dengan Bapak almarhum Pak Amiruddin AR mengenalkan, hai
anak-anak waktu itu kita kan waktu itu masih SMA, ini ada lomba baca puisi, kalian ikut baca puisi, bisa nggak ya? Terus begitu kita lihat puisi dan kita baca, dan memang ternyata saya bisa menikmatinya, dan saya bisa, insya Allah menurut saya bisa mendalaminya, menyelaminya. Dari awal ikut, tidak mungkin sekali 2 kali, ketika itu tidak bisa menjuarai, tapi saya rasa sih nggak terlalu lama saya dapat juara waktu itu. Waktu itu saya berpikir, oh mungkin karena memang darah saya ada nih di seni, makanya saya dengan gampang bisa menyatukan puisi itu dengan saya waktu itu. Tapi itu harus dengan latihan. Perlu latihan ya? Perlu latihan. Pak Amir juga tetap waktu itu, almarhum Pak Amir tetap ngelatih kita. Dan kita kan ketika mau lomba kan, waktu usia-usia kita tuh kan, lomba baca ulang-ulang di depan kaca, intonasi suara, supaya puisi itu sampai ke media. Media pendengar, media penonton, supaya media penonton itu bisa merasakan apa yang kita mau sampaikan kepada mereka melalui puisi itu. Tapi alhamdulillah waktu itu berhasil ya. Insya Allah berhasil. Jadi dari sini tadi kiatnya baca puisi tadi dibaca. Wah, ini tuh pemirsa juga nih, untuk pendengar. Dibaca-baca dulu. Depan cermin. Kemudian dibacakan depan cermin. Supaya mimik kita. Untuk melihat mimik ya. Iya, mimik kita tuh cocok nggak ya dengan puisi ini. Kadang-kadang kan orang sampai nggak? Malu melihat cermin. Iya. Awalnya jelek, gitu. Ya. Jadi tutup kamar, kunci kan. Kita latihan sendiri di cermin. Cermin latihan sendiri. Terus memang waktu itu malu sendiri, awal-awal malu, tapi lama-lama ya namanya juga kita waktu itu usia kita waktu itu lagi usia belasan, masih rasa mau usia sekolah. Usia sekolah masih mau yang the best kan, mau yang paling baik harus kita dapat waktu itu. Jadi latihannya harus kencang. Itu kiatnya sih latihan. Kemudian apa lagi ya mungkin saya rasa harus fokus ada waktu, kalau ada menurut saya kalau kita nggak fokus, dalam arti kata fokus gini, kadang-kadang kita baca puisi, habis itu sebulan 2 bulan kita nggak ke situ lagi hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita terus mendengar, kadang ada lomba baca puisi, kita ikut. Usia-usia waktu itu kita lagi semangat-semangatnya. Jadi dengar di sana ada lomba baca puisi, kita ikut. Dengar lomba baca puisi di sini, kita ikut. Pantang ada dengar kata lomba baca puisi, kejar. Ikut. Dan padahal itu berbayar ya, lomba-lomba itu ya. Berbayar. Kita ngambil dari uang jajan kan. Nggak pernah minta dari orang tua. Orang tua ya. Wah, nah, orang tua cuma kita bilang gini, Mak, nanti malam saya pulang malam ya. Kemana? Ada lomba baca puisi. Cukup seperti itu. Pulang jam 11 malam, kita bawa piala. Jadi itu buktinya, benar anakku memang ikut lomba baca puisi gitu. Kebetulan menang jadi bawa piala. Kalau nggak bawa piala malam-malam. Iya. Dan memang begitu baca langsung diumumkan ya. Iya, biasanya kan seperti itu. Kita nungguin. Nunggu kadang-kadang. Jarang. Kalau sekarang kan mau nunggu ya. Nanti pengumuman tanggal sekian gitu ya. Begitu ya. Iya. Jadi pemirsa, baca puisi itu pertama tadi butuh latihan-latihan. Iya. Latihan-latihan. Di situ ini merupakan bagian dari teknik juga ya. Teknik baca puisinya itu pertama latihan, kemudian jadi perlu waktu yang cukup perlu waktu yang cukup. Berlatih sendiri di kamar di kamar sendiri. Ini siapa tahu ini kiat ya untuk adik-adik yang mau ikut lomba baca puisi gitu ya, lomba baca puisi. Latihan di depan cermin supaya kelihatan mimiknya. Jadi jangan malu-malu lah melihat mimiknya sendiri. Ya, kadang-kadang kan orang malu-malu ya membawa cermin, takut melihat wajahnya. Wajah sendiri kan. Wajah sendiri. Kadang-kadang ada
buruk muka, cermin dibelah. Cerminnya salah. Kenapa? Muka aku kok jelek kan? Nggak mau aku lihat cermin gitu kan. Nah, kalau dalam baca puisi harus lihat cermin. Jadi tahu di mana kelemahan-kelemahannya. Kemudian mengukur suara ya. Bagaimana suaranya bisa intonasinya ya. Kemudian penyampaian suara kita kepada media pendengar, media penonton harus sampai kan. Kalau enggak nanti penonton nggak dengar apa ya yang dia bilang, terutama artikulasi ya? Menurut saya sih artikulasi. Yang saya analisa saat itu banyak teman-teman yang mungkin waktu itu saat itu ataupun saat saya tidak berhasil menjuarai suatu perlombaan, saya tahu kemungkinan artikulasi saya sama titik. Kalau ini kiatnya ya. Kalau kita mau menang, jangan beban. Ketika kita mau lomba, jangan beban. Kita harus fokus sama puisi kita ini. Jangan mikirin, aduh malu, atau jangan yang lain-lain. Apalagi nengok lawan main seperti itu gitu, terus grogi gitu ya. Jangan. Dulu nasihat dari almarhum Pak Amir, guru kita, jangan ada beban. Dan saya sudah terbiasa dari rumah juga. Jangan ada beban, jangan ada beban. Ternyata itu bisa kita latih. Iya. Sekarang aja udah mulai kita mengaplikasikannya di pekerjaan, agak sulit. Jangan ada beban, itu agak sulit. Tapi kalau dulu waktu mungkin kita beda ya, usia kan beda. Waktu kita masih muda kan, masih usia sekolah kan, beban kita juga nggak segini banyak ya. Jadi begitu kita kosongkan beban kita, memang benar-benar kosong. Tidak ada beban apapun ketika kita naik ke panggung itu. Jadi itu benar. Betul-betul bisa menguasai panggung ya dengan baca puisi itu ya. Wah, ini memerlukan bakat ya, memerlukan bakat dan kerja keras. Latihan itu adalah bagian dari kerja keras. Kadang-kadang kan walaupun tidak berbakat, tapi melalui latihan-latihan dia menjadi sukses. Benar. Kalau bakat tidak dilatih ya tidak sukses. Walaupun ada bakat tapi kalau tidak dilatih tidak akan bisa menghasilkan. Tidak bisa menghasilkan ya. Nah, itu dia. Dan dalam hal ini yang melihat bakat dan melatih nila sendiri ini dahulu itu siapa ya? Kalau saya mungkin ini ya, ketika saya masuk sekolah SMA, ketemu dengan kenal dengan teater Patria itu mulai terbentuk. Tapi di perjalanan waktu itu saya baru menyadari bahwasanya ini kemungkinan saya memiliki darah seni itu ada. Nah, dari mana? Dari keturunan dari almarhumah nenek saya. Oh, dari nenek. Dulu pemain tonil. Wah, pemain tonil ya. Pemain tonil. Saya dengar sih Putri Hijau, yang legendanya Putri Hijau itu beliau pernah memainkannya. Dari situ saya rasa saya sudah ada darah seni saya. Jadi begitu saya berkecimpung ke teater, saya seneng banget. Maksudnya, aduh, kok jadi sedep gitu, kok cocok ya sama saya gitu. Sebatas itu. Tapi setelah saya setelah usia kita bertambah dan profesi kita juga sudah berubah, sehingga itu tertinggal. Namun darah seni ini tetap menuntut kadang-kadang. Artinya kadang-kadang kita masih tetap ada tuntutan untuk mengenang seni, baca puisi, atau setidaknya minimal ya nyanyi gitu, atau menari atau apa gitu. Itu saya rasa juga ada kaitannya dengan darah seni ya. Nah, kita juga dulu kan teateran, Bang Suyadi. Selain baca puisi, kita juga dulu kan bisa cerita teaternya bagaimana nih? Di mana saja Nila pernah manggung ini? Kita panggung besar kita dulu Bisul-Bisul. Bisul-Bisul ya. Kemudian di Taman Budaya Sumatera Utara ya. Itu tahun 1989. Ya, 89 itu. Nah, itu sempat legenda juga ya Bang ya. Maksudnya 2 malam itu ya kita pementasan ya. Dan cukup memuaskan juga ya hasilnya ya saat itu ya. Habis itu Jebat. Hang Jebat. Tahun 91. Tahun 91. Kemudian yang Tunggal Panaluan tahun 1996.
96 ya? Iya. Itu 96 di Jakartanya. Di Jakarta. Di 95 di Medannya mungkin di ya. Di Medan 95. Di Bandung dan di Jakarta tahun 1996. Udah sampai ke sempat sana. keliling-keliling juga ya. Mantap. Itu sebagai apa perannya? Selalu pemeran utama ya. Alhamdulillah. Sebenarnya peran itu baik peran pendukung maupun peran utama itu sama ya Bang ya. Ini kekuatannya ya. Tapi memang kebetulan waktu itu saya dapat peran ratu. Di Tunggal Panaluan saya dapat peran ratu. Di Bisul-Bisul juga saya dapat peran ratu, peran utama ya waktu itu ya. Dan dapat pujian juga ya dari kepala sekolah waktu itu, dari SMA Negeri 3. Yang Bisul-Bisul. Nah, untuk Tunggal Panaluan itu juga sangat-sangat berkesan bagi saya. Itu sudah kuliah ya? Iya, itu sudah kuliah. Cuman ya tidak semulus itu ya Bang ya. Pasti ada tantangan. Kebetulan orang tua saya, ayah saya sangat mengutamakan hijab antara laki-laki dan perempuan, dan dia sangat menjaga anak wanitanya, anak perempuannya dia benar-benar sangat jaga. Sehingga dia waktu tahun 89, padahal emaknya pemain tonel ya. Mama ayah saya kan pemain tonil, sehingga dia tahu kehidupan tonil itu seperti apa. Tapi kan ketika itu ayah saya masih kecil. Dan dia percaya sama mamanya, ibunya waktu itu pemain tonil. Tapi waktu dia sudah menjadi ayah, saya anak gadis yang waktu itu masih usia 16 tahun, dia anakku kok pementasan gitu. Bagaimana ini kehidupannya? Waktu itu seperti itu. Dapat tantangan lah, dapat tidak diperbolehkan waktu itu, sama sempat tidak hambatan dari orang tua. Tapi karena ayah saya tahu saya punya darah seni, dia kasih kesempatan ya itu tadi, baca puisi aja. Pementasan panggung coba jangan sementara ditinggalkan lah sampai kamu benar-benar dewasa, dia bilang gitu. Artinya dia waktu itu ayah saya kan tidak berkecimpung di dunia pementasan, sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di pentas itu. Padahal mungkin kalau beliau ada di pentas itu sih oke-oke aja. Dan zaman itu tahun 89 kan pentas kita kan tidak memadai, Bang. Belum memadai. Inilah sayangnya ya seni ini ya kurang memadai ya untuk fasilitas. Gedung kesenian kita memang kurang representatif ya. Iya, kurang representatif. Gelap di belakang kan, jadi orang tua kita pun anakku ada rasa khawatir apa-apa gitu. Padahal kalau di gedung kesenian memang mainnya harus gelap. Padahal supaya fokusnya di depan. Iya, benar. Di panggung gitu ya. Di panggung benar. Tapi itu hanya sebagai cerita yang saya rasa itu saya juga mensyukuri itu terjadi. Sehingga itu mendukung saya juga. Saya waktu itu setelah itu saya fokus ke puisi. Fokus puisi. Tetap diizinkan oleh ayah saya mau baca puisi sampai lomba sampai malam. Dan karena menurut ayah saya itu proses kedewasaan saya. Silakan kamu mau cari itu, nanti kan kamu juga yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mesti dilakukan, mana yang tidak gitu. Jadi baca puisi kalau event selagi itu bagus, baik, oke, silakan. Kalau baca puisi lampu hijau terus ya. Lampu hijau. Kalau teater lampu merah ya. Lampu merah. Tapi diikutkan setelah setelah kuliah ya, dilanjutkan ya. Dilanjutkan setelah kuliah. Tunggal Panaluan itu dan sudah dapat. Kuliahnya di mana? Ini pemirsa supaya tahu nih, apakah di sastra atau di mana? Enggak, kuliah saya di arsitektur. Di arsitektur pemirsa. Ini justru eksakta ini. Ya. Karena memang saya secara akademis juga saya fokus juga sih. Akademis saya fokus juga. Tapi seni ini benar-benar. Saya sedikit cerita ya, Bang Suyadi. Anak saya yang pertama bisa mengatasi kehidupan seni itu ya. Anak saya yang pertama, dia tidak teater, tidak nyanyi, tidak puisi, tapi dia melukis. Artinya apa? Darah seninya mengalir ke dalam dirinya melalui melukis. Namun arsitektur melukis gambar ya.
akademis anak saya lumayan. Ternyata setelah saya pelajari itu istilahnya otak kanan otak kiri kan, sinkron sekali, dan akademis dia juga lumayan melejit, mendukung berimbang sekali. Ya otak kanan jadi, dan kirinya. Ini kiat ya menurut saya, ini pribadi saya nggak tahu ya. Menurut saya ketika anak saya sudah belajar dan hari terakhir besok mau ujian, saya bilang udah jangan belajar, kamu melukis aja. Jadi dia malam itu melukis. Jadi biar balance, maksud saya biar balance antara otak kanan otak kiri gitu. Jangan terlalu stres juga kan, maksud saya gitu. Jadi oke sih hasilnya menurut saya. Kalau yang punya, bagi yang memiliki darah seni itu menurut saya boleh diasah. Ini boleh dimanfaatkan. Orang tuanya sekarang udah jadi orang tua, ya kan? Tempo hari ayah yang jadi orang tua saya. Yang jadi orang tua yang sempat menghalangi gitu ya. Sekarang jadi orang tua tidak menghalangi ya, malah memberi media ya untuk anaknya untuk menyalurkan bakat seninya gitu ya. Dalam hal itu mungkin di seni lukis ya, seni rupa gitu. Alhamdulillah bisa tersalurkan, ya kan? Alhamdulillah. Ya, inilah ngobrol-ngobrol pengalaman Nila Ernita sebagai seorang pembaca puisi, ya, sebagai seorang aktris pada zamannya, dan dia baca puisi kebetulan didukung ya oleh kelompok, oleh komunitas ya, dan komunitas ini adalah kelompok teater, ya, kelompok teater yang jelas ini di Teater Patria memang itu mengasah ya para anggotanya itu untuk latihan olah tubuh, olah vokal, olah rasa, olah sukma, olah pentas gitu ya. Dan rata semua anggotanya itu memang kalau ada lomba-lomba bahasa puisi, lomba-lomba itu rebutan untuk ikut. Untuk ikut. Padahal bayar sendiri, tidak dibayarin ya. Padahal bayar sendiri, masing-masing cari jalan untuk bisa bayar untuk baca, untuk lomba baca puisi. Mengapa? Karena ini bagian dari perlatihan teater. Latihan teater, disinilah pimpinan kelompok atau calon-calon sutradara melihat, oh ini bakat-bakat ini nanti ketika ada casting choice ya untuk pemilihan peran, dia sudah nampak di mana bakat-bakat calon-calon aktornya. Dan memang itulah yang dikatakan oleh Wesrendra bahwasanya poetry reading ini merupakan jembatan untuk menjadi calon aktor. Nah, seperti itu, pemirsa. Nah, tadi saya mengatakan bahwasanya baca puisi ini merupakan genre dari sebuah seni pertunjukan, dan inilah buktinya. Ya, Nila sebagai produk ya pada masa tahun 1990-an itu ya berlatih di komunitas seni pertunjukan. Mungkin banyak juga yang sekarang ya yang berlatih di komunitas-komunitas seni pertunjukan, apakah di kelompok-kelompok teater atau di program-program studi teater atau program studi seni pertunjukan yang ada di pendidikan formal. Baca puisi ini pasti secara otomatis gitu ya, otomatis akan menjadi hobi tersendiri bagi para pegiat seni pertunjukan. Dan baca puisi ini bisa dimainkan secara tunggal seperti tadi, kemudian bisa juga dibacakan secara berkelompok. Nah, bisa juga secara berkelompok. Untuk itu, pemirsa, coba kita lihat dulu, kita saksikan baca puisi secara tunggal dari seorang deklamator atau pembaca puisi di Indonesia. Kita saksikan. Kucing meraung dalam darah. Dia menderas lewat. Dia mengalir ngilu. Dia bergegas lewat dalam aortaku, dalam rimba darahku. Dia besar, dia bukan harimau, bukan singa, bukan hiena, bukan leopard. Dia macam kucing, tapi bukan kucing. Dia meraung merambah rimba Afrikaku dengan cakarnya, dengan amuknya. Dia meraung, dia mengerang, jangan beri daging. Dia tak mau daging. Yesus,
Jangan beri roti. Dia tak mau roti. Dia tak mau roti. Dia mengerang. Kucing meronta dalam darahku. Meraung merambah darahku. Dia lapar. Oh, alangkah lapar. Berapa juta hari dia tak makan. Berapa juta ribu waktu dia tak kenyang. Berapa juta lapar kucingku. Berapa abad dia mencari, mencakar, menunggu. Tuhan mencipta kucingku tanpa mauku. Dan sekarang dia meraung mencarimu. Dia lapar. Jangan beri daging, jangan beri nasi. Tuhan menciptanya tanpa setauku dan kini dia minta, Tuhan senyemput saja untuk tenang sehari, untuk kenyang sewaktu, untuk tenang di bumi. Dia meraung, dia mengerang. Berapa Tuhan yang kalian punya? Beri aku satu, sekadar pemuas kucingku hari ini. Pus, diamlah. Aku pasang perangkap di Afrika. Aku pasang perangkap di Amazon. Aku pasang perangkap di Riau. Aku pasang perangkap di kota-kota. Siapa tahu nanti ada satu Tuhan yang kena. Lumayan. Kita bisa berbagi. Sekerat untuk kau. Sekerat untuk aku. Pus, diamlah. Ya pemirsa, demikian tadi ya contoh bagaimana pembacaan puisi secara tunggal. Ya, nanti bisa kita lihat juga bagaimana contoh baca puisi secara berkelompok. Nah, bagaimana baca puisi secara berkelompok? Ini sama seperti baca puisi secara tunggal. Secara teoretik, ini bisa juga dalam kajian transformasi sastra. Ini secara akademik juga bisa dilihat dari kajian stilistika. Stilistika itu bagian di dalamnya adalah transformasi. Bagaimana mengubah sesuaikan dari satu bentuk karya menjadi karya yang lain. Antara lain, kalau selama ini puisi bentuknya adalah teks secara tertulis, nah dalam sebuah seni pertunjukan, apakah baca puisi secara individu maupun secara berkelompok, puisi yang sebagai teks itu sudah ditransformasi ke dalam bentuk lain, yaitu bentuk seni pertunjukan. Sehingga puisi sebagai teks tertulis itu tidak ada lagi. Puisi itu sudah ditransformasi ke dalam diri seseorang, pembaca, deklamator, gitu. Jadi puisi yang teks yang ada huruf-huruf, ada fonem, ada kata-kata itu sudah tidak terlihat. Yang terlihat adalah bunyi-bunyi dari gestur dari tubuh, dari mimik seorang pemain, seorang pembaca puisi, seorang deklamator, ataupun seorang aktor. Nah, jadi orang tidak melihat teks puisinya lagi, tapi melihat bagaimana tubuh manusia ini mengatakan, aku kalau sampai waktuku. Nah, kita lihat tadi rekaman video tadi misalnya. Itu puisi sudah dipindahkan ke dalam tubuh si pembaca. Dan dalam puisi berkelompok, itu juga demikian. Bagaimana puisi itu sudah bisa divisualkan melalui beberapa orang pembaca. Satu puisi dimainkan, ditampilkan melalui beberapa orang. Nah, dalam puisi berkelompok ini ya bisa menggunakan teks, ya, menggunakan teks. Kalau namanya baca puisi secara berkelompok tetap pada berpegang teks. Kalau tidak berpegang pada teks, itu sama seperti yang tadi, yang tidak pegang teks yang tunggal itu disebut deklamasi. Nah, sementara yang berkelompok itu bisa saja nanti bentuknya, formatnya adalah visualisasi. Bisa menjadi visualisasi puisi, divisualkan puisi itu. Untuk itu, kita bisa lihat cuplikan penampilan baca puisi secara kelompok berikut ini. Mbak Fatin Hamama
Nia Samihono, Anissa Afsal, Mustafa Ismail, dan Remy Novaris. Pada awalnya, kita hanya membaca setiap tanda dari percakapan sederhana antara daun, angin yang berhembus di sepanjang musim ketika kuntum bunga merekah dan menebarkan serbuknya. Di sana harumnya tersebar melampaui batas cakrawala dan impian. Karena tersebar di 8 penjuru mata angin, hingga kita dapat menghirupnya dengan kisah dua. Di sana kita pun melihat kupu-kupu dan kumbang berayun-ayun sambil menghisap madu sari, berkisah tentang kepompong yang dipintal oleh larva yang menggeliat-geliat di dalamnya, terajut menjadi benang-benang sutra. Sejak saat itu, kita memahami makna kelembutan dan kelenturan kehidupan. Tak dapat diretas dari sebuah keyakinan jika tak diurai dengan sepenuh impian pada sebuah ruang yang nyata. Kita pun kemudian menyimpan seluruh peristiwa ke dalam ruang pustaka kenangan untuk selalu kita bacakan bersama, seperti sebuah dongeng dengan kisah yang tak pernah selesai ditulis, sekalipun dengan bahasa-bahasa puisi. Dan ketika anak-anak kita menyeberangi ruang-ruang pustaka kenangan dengan tapak-tapak kecilnya yang lucu, kita pun mengajarkan kepada mereka menyeberangi setiap kesangsian dengan membaca dari setiap peristiwa. Kita pun mengajarkan kepada mereka bagaimana memetik impian pada musimnya, seperti memetik bunga dari tangkainya dengan bahasa yang sederhana di antara percakapan daun dan angin, dan melukis pelangi di harapan. Maka di sana harapan akan terentang seluas cakrawala yang membiaskan impian yang tidak akan pernah selesai, kecuali kita menuangkannya penuh keyakinan ke dalam sebuah dunia nyata. Dari dunia yang nyata itu pula, nafas kebudayaan yang dihembuskan menjadi sebuah peradaban, di mana harkat manusia diletakkan dengan penuh keagungan yang sesuai dengan fitrah yang diberikan olehnya. Peradaban adalah setangkai bunga impian, dapat kita petik dengan penuh keharuman dari sejarah manusia yang panjang dan tersimpan di perpustakaan kehidupan sebagai rahmat yang tak ada habisnya, selalu bersemi di setiap waktu dan zamannya. Nah pemirsa, tadi kita melihat cuplikan bagaimana penampilan baca puisi ya secara berkelompok ya, baca puisi secara berkelompok. Nah, baca puisi sebagai sebuah seni pertunjukan ya,
itu juga bisa dilihat di buku, ya. Itu ada buku bagaimana pembacaan karya susastra sebagai sebuah seni pertunjukan. Itu di bukunya Pak Ahmad Zaki, ya, di bukunya Pak Ahmad Zaki, dan di bukunya Pak Hasanuddin WS, ya. Kebetulan Pak Ahmad Zaki pernah kami panggil di Medan, ya, untuk sebuah seminar di Medan. Ya, karena bukunya itulah, ya kan, jadi sangat mengenal beliau dari buku yang sangat penting itu. Ya, bukunya masih mini. Kemudian ada juga bisa diajuk juga, bisa dirujuk juga bukunya Pak Profesor Tengsu Cahyono, ya, Tengsu Cahyono. Ini seorang profesor, yang seorang penyair, yang juga seorang seniman juga dari Jawa, ya, El Tengsu ini. Ya, ada buku beliau, ya, Menyibak Kabut Puisi. Ada bukunya seperti itu, bisa juga dirujuk bagaimana baca puisi sebagai sebuah seni pertunjukan. Nah, kemudian yang kedua, selain sebagai sebuah seni pertunjukan, baca puisi itu merupakan genre dari apresiasi sastra. Nah, ini adalah mungkin sudah dirujuk oleh guru-guru bahasa Indonesia, bagaimana menjadikan baca puisi ini menjadi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Bagaimana supaya siswa mencintai pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana supaya siswa atau pembelajar itu bisa menggemari bahasa Indonesia. Antara lain strateginya adalah dengan mengajarkannya melalui pembacaan puisi, gitu. Caranya adalah sama, begitu. Caranya adalah sama. Nah, sekarang kita bertanya lagi pada Nila. Nah, teknik yang pertama, Nila kan tadi puisi dibaca-bacakan. Nah, mungkin inilah teknik yang diajarkan oleh guru kita, bahwasanya baca puisi itu yang pertama itu adalah interpretasi. Ya kan? Nah, interpretasi. Jadi baca itu kan maksudnya untuk mencapai interpretasinya. Bagaimana? Benar. Kita baca, ini maksud kita pelajari dulu, maksud isi puisinya apa ya, gitu. Terus bagaimana untuk menginterpretasikannya. Nah, dari situ kita lihat, kita baca, yaitu itu yang kita latih. Kita baca, kemudian dapat nggak ya interpretasinya ini benar nggak dengan pembacaan saya yang tadi. Kita baca lagi. Mana yang paling cocok, saya rasa itu yang, ternyata di bait ini harus interpretasinya harus seperti ini ya. Jadi di bait ini saya harus tekniknya bagaimana, untuk tekniknya mungkin harus saya robah untuk mencapai interpretasi yang bagus, yang benar gitu. Itu sih. Berarti memang awalnya bagaimana penafsiran kita ya, benar atau enggak gitu. Apakah puisinya ini misalnya puisi Padamu Jua misalnya, yang karya Anwar. Hairil Anwar. Ya kan? Hairil Anwar itu lebih cenderung. Bukan, Padamu Jua Amir Hamzah. Amir Hamzah itu lebih ke cinta ya kalau nggak salah ya, asmara. Ke ini lebih cenderung ke atas. Setahu saya Padamu Jua Amir Hamzah itu lebih ke sana. Kalau Hairil Anwar perjuangan ya. W.S. Rendra itu cinta. Saja balada cinta asmara Rendra, gitu ya. Jadi waktu ya, kita baca itu kita bisa tahu isinya apa. Memang di awal kita nggak tahu nih ini apa ya isinya. Tapi dengan cara kita membaca biografinya, biografi si penulis ya. Iya, biografi si penulis, kemudian sejarah-sejarahnya itu ada tuh. Kalau sekarang sih gampang ya diakses ya melalui Google. Ya ada banyak. Zaman kita kan dulu harus cari buku. Cari buku nanti baca lagi. Pas kita ketemu di hari Minggu latihan teater kan ada buku diskusi buku, terus kita baca begitu baru tahu gitu. Kok sekarang anytime bisa buka Google, bisa ternyata ini semua dari situ. Kita ketik judul puisi aja udah muncul dia langsung. Penafsirannya sekarang sudah banyak di Google ya. Iya benar. Gitu. Kalau dulu lebih sulit. Makanya kita dulu lebih banyak harus lebih banyak belajar kan. Kita
ada guru kan waktu itu. Ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Ya, ada berkali-kali ya. Betul-betul lah. Padahal nanti ketika di lomba jadi lawan, tapi pada ke prosesnya bersama. Iya, proses bersama. Iya, bersama. Iya. Tinggal siapakah yang berezeki menjadi pemenangnya. Benar, ya, benar, prosesnya benar. sama. Nah, jadi pemirsa itu memang ya bagaimana kita bisa menafsirkan puisi ini, dan ini nanti akan berimplikasi kepada teknik baca berikutnya pada intonasi ya, pada intonasi, tekanan dinamiknya, kepada modalitas suara ya, pada bagaimana menyuarakan misalnya puisi doa versinya Amir Hamzah mungkin berbeda dengan doa versinya Khairil Anwar, sama-sama puisi doa gitu ya. Misalnya apakah doa kepada pemilik Teguh gitu ya yang Khairil Anwar, atau doa Amir Hamzah. Misalnya doa Amir Hamzah dengan doa gitu ya, dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku kepada camar ya, kepada betul-betul sajaknya melankolis. Ya, sajak Amir Hamzah karena betul-betul impresif, begitu. Tapi kalau dalam puisi doa kepada pemilik Teguh Khairil Anwar mungkin lebih ekspresif. Tuhanku, dalamku termangu. Kalau Amir Hamzah kan dengan apakah kubandingkan pertemuan kita dengan kekasihku. Wah, dengan kekasih lembut, ya kan? Gitu kan? Beda Khairil dan Amir Hamzah. Ya, karena memang orangnya secara sosiologis ya, Amir Hamzah itu orang Melayu yang tulen ya, yang selalu manut nurut gitu ya. Nah, sementara Khairil ini sejak dilahirkan ya, walaupun lahirnya di Medan ya, dengan orang tuanya dari Sudiki di Medan, bagaimana orang Medan ini bisa lebih bebas ya, diberi kebebasan sampai dia juga hijrah ke Jakarta. Padahal sama-sama hijrah ke Jakarta ini. Cuman yang satu ke Solo dulu, yang satu langsung ke Jakarta gitu. Solo menjadi halus jiwa Amir Hamzah, yang di sini Jakarta jiwa Republikan ya, perlawanan dan pemberontakannya. Sama seperti puisi Aku. Aku dan Padamu Jua itu hampir sama kan, cerita tentang aku. Yang di sini Padamu Jua habis kikis, segala cintaku hilang terbang, ya kan? Nah, yang di Aku ini sebetulnya tentang aku juga, ya kan? Nah, di sini kalau sampai waktuku, wah beda sekali penafsirannya. Nah, belum lagi nanti kalau sajak-sajak tentang religiusitas ya, sajak-sajak ketuhanan, sajak kepahlawanan begitu. Dan jadi interpretasi itu sangat menentukan ya teknik-teknik baca berikutnya. Kemudian vokal ya, vokal. Nah, di sini beruntungnya ketika mengikuti kelompok teater ya, karena dilatih olah vokal, dilatih artikulasi, dilatih tekanan dinamik, gitu ya, dilatih tempo, tempo, intonasi, semua dilatih untuk mengatakan tidak, katanya, tidak, gitu ya, dilatih di bengkel latihan gitu ya, ya, di teaternya, ya. Di sini beruntungnya kalau kita menggeluti kelompok-kelompok teater atau sanggar-sanggar teater gitu. Jadi siapa tahu nanti adik-adik ya, generasi bangsa ya, mau lebih mencintai kepada seni baca puisi itu ya, bisa bergabung di sanggar-sanggar teater yang ada di wilayahnya, apakah di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal, begitu ya. Nah, apabila nanti adik-adik berhasil meraih kalau mengikuti lomba gitu ya, yang bangga kan adalah orang tua dan gurunya juga, begitu ya, dalam baca puisi. Nah, pemirsa, sebelum nanti kita minta Nila membaca puisi gitu ya, Nila ini sebagai memori ya, bagaimana Nila membaca puisi itu, kita juga melihat bagaimana seorang pejabat membaca puisi. Wah, kita beruntung juga karena baca puisi ini, Nila, ternyata bisa menjadi sebuah seni tersendiri. Selama ini kan kalau ada sesuatu kegiatan orang menyanyi,
ya kan? Menyanyi solo, ya kan? Nah, menyanyi selalu. Tapi ada juga pejabat yang ketika diminta pertunjukannya apa? Baca puisi. Ya, termasuk gubernur kita Pak Edi Rahmayadi. Nah, bagaimana Pak Gubernur kita membaca puisi? Kita saksikan. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesuku pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, dan terjang. Terima kasih kalian Khairul Anwar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Pak Edi Rahmayadi. Ya, di sela-sela kesibukannya beberapa waktu yang lalu, ya beliau berani membacakan puisi Khairul Anwar. Wah, yang dibacakannya. Ya, seorang pejabat baca puisi. Yang pertama kita tidak lihat teknik-teknik bacanya dulu ya, apakah sukses atau enggak gitu ya. Tapi dengan dia berani membacakan puisi itu, ya kita sebagai seniman mungkin ya, sebagai sastrawan itu merasa bangga juga. Pejabat baca puisi. Ya, pertama itu dulu ya kan. Wah, dia nih kalau sudah baca puisi, mencintai puisi, berarti dia ini seorang yang mencintai kehidupan. Kalau sudah mencintai kehidupan, maka dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat kebanyakan gitu. Dengan baca puisi seperti itu, pejabat. Lebih menyentuh ya. Lebih menyentuh gitu. Ya, karena puisi-puisi itu pasti rata-rata kebanyakan tentang realitas sosial, tentang realitas kehidupan. Iya, tentang realitas kehidupan pastinya. Sehingga penciptanya itu menciptakan puisi itu. Biasanya begitu ya, seniman-seniman itu. Oke, pemirsa, kita tidak sabar menunggu Nila membaca puisi. Silakan Nila. Wah, ini latihannya sambil mendengar, sambil saya ngopi dulu. Bismillah. Lanjut. Saya akan membawakan puisi W.S. Rendra ya. Dan ini sebenarnya saya tujukan juga untuk pasangan saya, soulmate saya, suami saya tercinta. Artinya apa? Setelah saya pelajari puisi ini, bahwasanya cinta dunia ini hanya tinggal di dunia saja. Tidak ada ikut kemanapun setelah gugur. Saya mau bacakan puisi Bunga Gugur. Bunga Gugur. Silakan. Dari W.S. Rendra. Bunga gugur. Bunga gugur di atas nyawa yang gugur. Gugurlah semua yang bersamanya. Kekasihku. Bunga gugur di atas tempatmu terkubur. Gugurlah segala hal ehwal antara kita. Baiklah, kita ikhlaskan saja. Tiada janjikan jumpa di sorga. Karena di sorga tiada kita kan perlu asmara. Asmara cuma lahir di bumi, di mana segala berjuang di tanah mati.
ia mengikuti hidup manusia. Dan kalau hidup sendiri telah gugur, gugur pula ia bersama-sama. Ada tertinggal sedikit kenangan, tapi semata tiada lebih dari penipuan atau semacam pencegah bunuh diri. Mungkin ada pula kesedihan. Itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar akan pula berantakan. Kekasihku, gugur, ya gugur, semua gugur. Hidup, asmara, embun di bunga, yang kita ambil cuma yang berguna. Diciptakan Solo 1954, dikutip dari buku-buku puisi cinta W.S. Rendra. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, aduh, saya dengan melihat Nila baca puisi Mas Willy ini, dia teringat W.S. Rendranya gitu. W.S. Rendranya, beginilah dia membaca puisi ini dalam blues untuk Boni tahun 1950-an ya. Sajak-sajak romantik ya. Sajak romantik beliau itu ketika itu ditulis ya di Jogja ya. Ya bersama Mbak Sito atau Mbak Narti ya, Mbak Narti ketika itu ya di Jogja. Wah ini jadi betul-betul wah Rendra banget ya. Wah ini jadi orang-orang teater ini memang ya untuk baca puisi ini memang harus mengenali dulu sosok-sosok penulis-penulisnya nih sehingga sajak ini sangat dekat dan sampai kepada pembaca gitu. Apa yang dimaksud gitu. Nah, seperti itu gitu. Dan kebetulan Nila seorang pembaca gitu kan. Bukan seorang penyair ya, bukan seorang penyair. Siapa tahu ya kan suatu ketika nanti Nila buat puisi juga gitu kan. Mudah-mudahan. Siapa tahu buat puisi juga. Jadi tidak sulit beliau untuk membacakan. Sama seperti penyair ya. Kadang-kadang penyair ini menulis dia untuk menulis saja gitu ya. Ada penyair yang memang tugas dia untuk menulis puisi gitu. Jadi ketika membacakannya, karena dia nggak lihat itu apakah bagus atau pokoknya begini gitu. Jadi makanya gaya Pak Sapardi Djoko Damono baca puisinya gaya Pak Taufik Ismail ya. Kemudian gaya Bang Tarji ya, Sutarji Kacung Bakri, kemudian Mas Willy ini masing-masing punya style ya, style masing-masing gitu ya, masing punya kekuatan. Dan tadi kita sudah mencuplik ya bagaimana Sutarji baca puisi gitu ya, dalam cuplikan baca puisi tadi secara tunggal gitu. Ya demikian pemirsa diskusi kita hari ini khusus tentang teknik baca puisi ya, tentang baca puisi sebagai sebuah seni pertunjukan. Semoga dari ngobrol-ngobrol kami ini, dari ngobrol-ngobrol, dari ngomong-ngomong ya, dari omong-omong ini ya bisa berkena kepada pemirsa, bisa menjadi suatu pertukaran pengalaman ya dengan pemirsa, bisa juga menjadi sekaligus menjadi pembelajaran lah ya bagi mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat ya kepada kita semua begitu. Nah mungkin sebelum kita menutup acara ini mungkin Nila memberikan closing statement kepada pemirsa, silakan. Kepada pemirsa mudah-mudahan apa yang kita sudah sajikan ini bermanfaat dan mungkin dulu ini kan pengalaman cerita yang kita obrolin ini kan cerita yang dulu mungkin masih banyak kekurangan tapi dengan beralihnya waktu harusnya akan lebih memenuhi kekurangan tersebut. Itu satu. Kedua, saya cuma mau bilang seni ini tidak bisa dilupakan, tidak bisa dikesampingkan. Seni ini adalah sesuatu hal yang memang bisa membahagiakan kita. Insya Allah. Amin. Seni bisa membahagiakan kita. Iya gitu. Amin. Semoga demikian.
Ya, jadi pemirsa, membaca puisi ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa interior, bisa eksterior. Bisa di tempat keramaian, bisa juga di tempat kesunyian. Ya. Nah, sekarang dengan teknologi digital, baca puisi juga bisa menyesuaikan diri di ruang-ruang digital. Bagaimana puisi bisa mengisi ruang-ruang publik. Puisi berada di tengah-tengah publik. Demikian sungguhan kita hari ini. Demikian. Terima kasih. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh kerabat kerja, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri membawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada Nila yang telah hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang terus bersama kita menyaksikan acara Rubrik Budaya ini. Jangan sungkan-sungkan, saksikan terus sampai habis gitu. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe gitu supaya tidak ketinggalan mengikuti rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Mimbar Umum. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, yahoo, salam tehaba, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.